السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah. Kita melanjutkan apa? Ilhad adalah penyimpangan. Sama dengan lahat. Yang lahat itu nyimpang, nyerong, miring. Berbeda dengan syak, lurus. Penguburan mayat ada dua cara. Bisa dengan ilhad, bisa dengan syak. Dua-duanya boleh. Dua-duanya dilakukan oleh para sahabat. Satu ahlu Makkah, satu ahlu Madinah. Apa penyimpangan yang dimaksud? Yaitu terhadap dua ayat-ayat Allah, nama-nama Allah. Dua hal ini banyak dari firqah dolal melakukan ilhad. Kadang di ayat, kadang di asma. Kadang di asma, kadang di ayat. Dan istilah ilhad ini langsung dari Allah Rabbul Alamin. Ada di Al-Quran. Dan beginilah ulama Ahlus Sunnah. Tidak pernah keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ditinggalkan. Berbeda dengan firqah-firqah dolal. Diulang-ulang dalam Al-Quran. Setidaknya ada 7 ayat, ada puluhan hadis. Diulang-ulang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Enggak peduli. Inilah firqah dolal. Padahal diulang sampai 7 tempat. Dan mereka tentu baca itu. Tidak mungkin mereka enggak baca itu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tsumma istawa 'alal arsy. Tapi seolah lewat begitu saja. Sampai tega-teganya mengatakan Allah tidak berada di satu tempat. Allah ada di mana-mana. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Jangankan 7 ayat, 1 ayat, bahkan 1 kalimat di dalam Al-Quran dibahas, diimani, diyakini, termasuk ilhad. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina. Lihat. Orang-orang yang ilhad di dalam ayat-ayat kami, menyimpang dalam memahami ayat-ayat kami, la yakhfauna alaina. Mereka tidak akan bisa sembunyi dari kami. Sebuah ancaman. Nah, yang dibahas oleh beliau di sini bukan ayat. Bukan ayat. Tapi asma, nama-nama Allah. Bagaimana penyimpangan sebagian kaum muslimin terhadap nama-nama Allah. Mari kita lihat. Ada beberapa macam. Macam pertama sudah kemarin. Apa? Ayyusammallahu bima lam yusammi bihi nafsahu.
memberikan nama kepada Allah dengan nama yang Allah sendiri tidak sematkan pada dirinya, yang Allah sendiri tidak firmankan. Namaku ini. Rasul pun seperti itu. Ya. Apa contoh? Bapak. Ya. Allah disebut sebagai Bapak. Isa disebut sebagai anak. Atau illatun fa'ilatun, penyebab segala sesuatu. Nah, mungkin di beberapa daerah ada lagi namanya si anu, ya. Yang dimaksud Allah, yang dimaksud Tuhan. Diberi nama dengan nama yang Rasul dan para sahabat tidak kenal nama itu. Ini termasuk ilham. Hati-hati. Jangan kita terkena syubhat seorang tokoh. Apa dia bilang? Apa arti sebuah nama? Nama itu enggak penting. Kata siapa? Nama penting. Apalagi ini nama Allah. Karena nama Allah sifatnya apa kemarin? Tauqifiyah. Nama Allah itu sifatnya tauqifiyah, enggak bisa ngarang. Kalau sifat Allah ada beberapa yang bisa ngarang. Artinya dia tidak faham sama sekali terhadap Al-Quran, tidak faham sama sekali tentang hadis, tapi bisa mensifati Allah dengan sifat yang benar. Apa misalnya? Orang-orang bodoh, orang-orang awam, nggak pernah ngaji, jarang sholat, mereka yakin bahwa Allah pasti melihat. Allah, Tuhan pasti mendengar. Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak lupa. Orang-orang awam, benar ini. Ada sifat-sifat yang bisa, tentang sifat-sifat Allah yang bisa difahami dan dimengerti oleh orang awam walaupun tanpa ayat, tanpa hadis. Adapun Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, dan seterusnya. Tentu tidak akan diketahui tanpa dalil. Harus dengan dalil. Adapun nama enggak mungkin. Dari mulai Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhammin, terus adakah orang yang bisa ngarang? Enggak bisa. Maka nama-nama Allah betul-betul tauqifiyah. Sama dengan ibadah mahdhah, tauqifiyah. Enggak mungkin bisa benar ibadah kalau tanpa dalil. Ini berapa rakaat, rukuk seperti apa, sujud seperti apa, pembatal wudu apa saja, dan seterusnya. Mungkinkah akal kita bisa menjawab? Enggak mungkin. Mutlak 100% harus dengan dalil. Berbeda dengan ibadah ghairu mahdhah. Cara berbakti kepada orang tua, cara taat kepada suami, cara cari nafkah, cara cari ilmu, menikah dan seterusnya. Ini ibadah ghairu mahdhah, tidak tauqifiyah, bisa keluar dari dalil selagi tidak ada larangan. Ya, kita lanjut an-naw'u tsani, jenis yang kedua. Ayyunkira syai'an min asma'ihi, mengingkari nama-nama Allah walaupun sedikit. Syai'
Nama Allah ada berapa? 99. Itu yang diajarkan ya. Bukan berarti nama Allah maksimal 99, tidak. Bisa ratusan, bahkan bisa ribuan, mungkin bisa jutaan. Karena Nabi pernah berdoa dengan namamu yang engkau rahasiakan. Ya. Nah, 99 misalnya. Ada si fulan ini mengingkari 10 atau 5 atau 3 atau 1, maka dia telah ilhad, dia telah menyimpang. Aksul awal ini kebalikan dari yang nomor 1 tadi. Fal awwalu sammallaha bima lam yusammi bihi nafsahu. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Memberikan nama kepada Allah, nama yang Allah tidak sematkan pada dirinya, nama yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Wahada, adapun ini yang kedua ini, jarradallaha mimma samma bihi nafsahu, menanggalkan nama-nama Allah yang nama itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Aku adalah Ar-Rahman, aku adalah Ar-Rahim, aku adalah Al-Malik, aku adalah Al-Quddus. Tiba-tiba ada yang mengatakan Allah bukan Ar-Rahman, Allah bukan Al-Quddus, Allah bukan As-Salam, dan seterusnya. Ini pun ilhad. Ini kurang ajar sekali. Yang pertama tadi kurang ajar, ini pun juga kurang ajar. Luncak, su'ul adab. Enggak ada adab, enggak ada akhlak terhadap Allah. Ketika kita tidak ada adab kepada manusia akan tercela, tapi belum kafir. Kalau kita tidak ada adab terhadap Allah, tercela dan kafir. Dosa terbesar, tidak ada adab terhadap Allah. Sementara dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada yang bukan dari Allah. Tidak ada yang bukan pemberian Allah, tidak ada yang bukan anugerah dari Allah. Tiba-tiba kita kurang ajar, murka Allah. Lebih murka daripada berzina, minum khamar, berjudi, membunuh. Allah lebih murka kalau kita ilhad, kufur, syirik. Sawa'an ankara kullal asma' aw ba'daha. Sama saja mau seluruh nama-nama ditolak seperti orang-orang Jahmiyah atau cuman beberapa. Sebagaimana orang-orang Asy'ariyah menetapkan sifat-sifat Allah cuman berapa? Cuman berapa Asy'ariyah Maturidiyah? Cuman 20. Terkenal dengan istilah sifat 20. Barangkali antum masih ingat waktu SD, bahkan diteruskan ke SMP, SMA, pelajaran agama diajari itu sifat 20, dan ini masuk dalam akidah, tauhid, pelajaran akidah. Luar biasa ya, pelajaran agama, pelajaran akidah, tapi justru merusak akidah, merusak tauhid. Tidak pernah Rasul dan para sahabat mengenal apa itu sifat 20. Tidak pernah Allah dan Rasulnya mengajarkan adanya sifat 20. Bukan ke-20 sifat itu salah, bukan.
Ke-20 sifat itu benar. Dari mulai wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi dan seterusnya, semuanya benar semua, enggak ada yang salah. Wujud benar kan, Allah ya wujud. Qidam, bahwa Allah dahulu. Ya, enggak ada permulaannya. Baqa, kekal dan seterusnya, enggak ada yang salah. Yang salah apa? Iya. Yang salah membatasi kenapa cuman 20. Insya Allah antum masih ingat di sifat 20 itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis dan seterusnya. Ada Ar-Rahman enggak? Enggak ada. Ar-Rahim? Enggak ada. Al-Qudus, As-Salam ada? Enggak ada. Berarti Ar-Rahman Rahim bukan sifat Allah. Ini kan bodoh sekali. Sangat bodoh sekali. Tapi diajarkan di sekolah-sekolah di negeri kita ini. Pembodohan dari TK, SD terus luar biasa. Yang pertama kali, memang Asy'ariyah Maturidiyah itu baru. Sudah 1000 tahun lebih Asy'ariyah Maturidiyah, ya kan? Abu Hasan Asy'ari itu hidup setelah Imam Ahmad. Hidup setelah Imam Ahmad. Ya 200 sekian sebelum 300. Berarti 1000 tahun lebih, 1100 tahun lebih. Ya. Dan itulah syubhat. Itulah syubhat. Syubhat itu enggak kenal apa? Syubhat itu enggak kenal cerdas, enggak kenal jenius, enggak kenal apa lagi? Kalau cerdas enggak mungkin kena syubhat, kata siapa? Kalau jenius nggak mungkin terkena syubhat, kata siapa? Rajin, kalau rajin nggak mungkin kena syubhat, kata siapa? Nggak kenal apa lagi? Nggak kenal soleh. Soleh, selalu sholat tepat waktu, jauh dari hal-hal yang haram, selalu bangun malam, bahkan puasa Daud. Nggak mungkin kena syubhat, kata siapa? Nggak kenal itu semua. Soleh, cerdas, jadi nggak kenal. Kena ya kena. Maka hati-hati gitu. Jangan menyombongkan kecerdasan kita, kehebatan kita, kesolehan kita. Kalau Allah takdirkan kita kena syubhat, kena, nggak mungkin selamat. Profesor, doktor, kena syubhat, adakah? Banyak. Marbot masjid, lulusan SD, nggak kena syubhat, adakah? Ada. Ada. Ya antum kira mugis siapa? Mugis Bariroh siapa? Ya jauh lah dibanding dengan Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Jauh ya secara kecerdasan, daya hafal dan seterusnya. Ya kalau kata kita ya nggak jauh dari kata marbot, budak seperti itu. Tapi tidak terkena syubhat. Tidak ada syubhat yang menyambar dia, yang mengenai dia. Karena apa? Karena Allah selamatkan Mugis dan Bariro. Duduk di majelis Nabi, mendengarkan ilmu dari Nabi, tidak menerima ilmu dari yang bukan Nabi, orang sahabat. Kehendak siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan kehendak Allah? Disinilah kita merendah di hadapan Allah, merengek di hadapan Allah, merasa kecil di hadapan Allah, bahwa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Sering-seringlah kita berdoa memohon ini. Tunjukkan yang hak itu hak di mata kami ya Allah, dan anugerahkan kepada kami kekuatan untuk mengikuti al-haq itu. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu betul-betul batil, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara kita yang hak dianggap batil.
Yang batil dia anggap hak. Banyak. Ya. Dan terjadi hari ini. Bahkan para ulama itu demi menjaga supaya kaum muslimin tidak terkena syubhat, itu keras. Kadang melakukan sesuatu yang aneh. Cukup menarik apa yang dilakukan oleh seorang alim ketika di hadapan beliau ada orang yang ceramah, ahlul bidah, penuh dengan bid'ah ceramahnya. Nah, mungkin karena satu dan lain hal, si alim ini tidak bisa meninggalkan majelis itu. Tiba-tiba dia nyabutin, pernah dengar kisah ini? Nyabutin bulu ketek. Ya, si alim ini. Orang-orang dengerin ceramah, mungkin seru kali ya ceramahnya. Dia nyabutin bulu ketek, sengaja. Lalu si penceramah bid'ahnya itu negur. Enggak sopan, begini, begitu, dinasehati. Apa kata si alim? Hadhihi sunnah. Ini sunnah, nyabutin ketek sunnah kan? Bukan dijaga. Ente bid'ah. Yang keluar dari mulut ente itu bid'ah, syubhat. Justru ini sunnah. Ya. Untuk menyelamatkan kaum muslimin supaya jangan tertipu oleh dia, harus dilakukan. Bagi yang mampu tentunya ya, bagi yang disikoi oleh kaum muslimin. Kalau tidak, ya jangan memaksakan diri. Wa wajhul ilhadi fiha, letak ilhadnya di sini adalah annahu lamma asbataha Allahu li nafsi, ketika Allah menetapkan sifat dalam dirinya, nama dalam dirinya, aku Ar-Rahman, aku Ar-Rahim, aku Al-Malik, aku Al-Quddus, wajaba alaina an nuthabbitaha lahu, wajib bagi kita ikut menetapkan bahwa Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim, Allah adalah Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Fa'idha nafainaha, kalau kita meniadakannya, tidak menetapkannya, Allah tidak Ar-Rahman, Allah tidak Ar-Rahim, kana ilhadan, itu ilhad, wa mailan biha amma yajibu fiha, dan cenderung, condong, miring dari yang sesungguhnya. Letak ilhadnya di situ, wajhul ilhad. Ya, seperti pembahasan beliau kemarin. Tidak usah jauh-jauh lah, diri kita. Tiba-tiba ada orang memanggil kita yang bukan nama kita. Tentu kita nggak mau, kita tersinggung. Ya. Apalagi Allah Rabbul Alamin diberi nama dengan nama yang Allah sendiri tidak tetapkan dalam dirinya. Wa hunaka minan nasi man ankara al-asma, di antara manusia, maksudnya kaum muslimin ya, kita nggak bahas Nasoro, Yahudi, apalagi kaum musyrikin. Orang-orang kafir kan ada dua ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang kafir ada dua. Apa dan apa? Musyrik dan ahlul kitab. Ahlul kitab cuman dua, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dulu pernah ada tokoh di negeri kita ini yang mengatakan Buddha, Hindu itu ahlul kitab. Kenapa? Karena kan punya kitab. Gitu. Punya kitab suci, Weda, apa ya,
Ini batil. Nabi sudah membatasi bahwa yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Di luar Yahudi dan Nasrani, kalau dia tidak muslim, maka musyrik. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab. Oleh karena itu, ini ada di surat Ar-Rum ya. Ketika Rasul dan para sahabat masih di Mekah bersama, tentu bersama Abu Jahal, Abu Lahab ya. Rasul dan para sahabat di Mekah tentu bersama Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, tetanggaan, sama-sama di Mekah. Itu terjadi perang. Kalau istilah kita ya perang dunia, artinya dua kekuatan dunia berperang. Mana lawan mana? Mana lawan mana? Romawi dan Parsi. Romawi dan Parsi. Romawi apa? Nasrani, Ahlul Kitab. Parsi, Majusi, kafir, musyrik, sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Warga Mekah, Rasul dan para sahabat plus Abu Jahal, Abu Lahab, tentu kalau istilah kita nonton ya, menyaksikan, mendengarkan kabar. Hari ini menang mana, hari ini menang mana. Walaupun tentu kabar itu tidak begitu cepat ya, tapi sampai kabar itu sampai. Nah, ketika Parsi menang, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya senang. Ketika Romawi yang menang, Rasul dan para sahabat senang. Fitrah. Lebih dekat kan? Rasul dan para sahabat kaum muslimin lebih dekat kepada Romawi, Nasara, Ahlul Kitab. Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya lebih dekat ke Parsi. Sama-sama musyrik, penyembah berhala. Fitrah. Itu antum bisa nikmati di surat Rum. Wa hunaka minan nasi man ankara al-asma'a ka ghulatil jahmiyah. Ada sekelompok kaum muslimin yang mengingkari nama-nama Allah. Siapa? Ghulatil jahmiyah. Apa ghulatul jahmiyah? Jahmiyah yang gulat, yang gulu, yang apa istilah kita, ekstrim. Yang ekstrim. Oleh karena itu firqah-firqah ini ada gulatnya, seperti Qadariyah ketika masih menolak takdir itu ciptaan kita, bukan ciptaan Allah, terserah kita, bukan terserah Allah, belum dicatat oleh Allah. Sampai di sini para ulama belum mengkafirkan, masih mau terima sebagai sesama muslim, walaupun jelas salah, keliru, sesat. Sekedar Allah tidak menciptakan takdir, manusia sendiri yang menciptakan takdirnya, mau kaya mau miskin terserah kita sendiri, mau masuk surga mau masuk neraka terserah kita sendiri. Benar apa salah? Jelas salah. Tapi sampai di sini para ulama Ahlus Sunnah belum mengkafirkan. Sampai masih disebut Qadariyah atau Mu'tazilah. Sampai mereka diuji dengan pertanyaan, tapi Allah sudah tahu apa belum? Allah belum menulis, Allah belum menentukan, itu bukan ciptaan Allah, bukan kehendak Allah, tapi Allah tahu apa belum? Gitu. Seperti nanti kita masuk surga atau neraka,
Allah sudah tahu apa belum? Nanti bayi ini akhirnya jadi orang kaya apa orang miskin, Allah sudah tahu apa belum? Hari ini kita celaka, tabrakan misalnya, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu Allah sudah tahu apa belum? Nah, tunggu jawabannya. Kalau jawabannya, kalau itu Allah sudah tahu. Kan Allah Maha tahu. Maka belum dikafirkan. Belum dikafirkan. Masih sebatas Mu'tazilah atau Qadariyah. Tapi kalau jawaban mereka belum, Allah belum tahu. Allah belum tahu apakah kita akan masuk surga atau neraka, nantinya kita akan mati di mana, akhirnya si fulan yang masih anak-anak itu nanti jadi kaya atau miskin, Allah belum tahu. Dengan jawaban ini maka dikafirkan oleh ulama Ahlus Sunnah, kafir. Dan disebut Gulatul Qadariyah. Gulatul Qadariyah, Qadariyah yang gulu, yang ekstrim. Nah, sama seperti ini, Kagulatil Jahmiyah, Jahmiyah yang gulu, yang ekstrim. Dan begitulah Khawarij, Rafidah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ada yang biasa, ada yang gulu. Adapun Ahlus Sunnah tidak. Ini Ahlus Sunnah yang gulu nih. Ya bukan Ahlus Sunnah. Kalau gulu bukan Ahlus Sunnah, Gulatus Salaf. Enggak ada istilah itu. Ini salaf yang gulu. Dikit-dikit sahabat, dikit-dikit sahabat. Ini salaf yang gulu, enggak ada. Salaf itu pas, betul-betul pas. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat, betul-betul tepat. Dan begitulah kebenaran, selalu berada di tengah, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Dan begitulah Ahlus Sunnah dalam berbagai hal. Dalam masalah Ali bin Abi Thalib misalnya, apa kata Khawarij? Ali bin Abi Thalib kafir. Apa kata Rafidah? Ali bin Abi Thalib maksum, Tuhan malah. Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah, tidak menuhankan Ali bin Abi Thalib, tapi mencintai Ali bin Abi Thalib sebagai manusia mulia, bahkan manusia termulia di muka bumi ini setelah 3 orang itu, di luar para nabi, para rasul ya, setelah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Bahkan ada pembahasan, sebetulnya Utsman dulu apa Ali dulu, sebetulnya Ali dulu apa Utsman dulu. Ini ada pembahasan para ulama. Umumnya para ulama meyakini Utsman lebih mulia dari Ali, tapi ada yang meyakini Ali lebih mulia dari Utsman. Oleh karena itu kita jangan terkecoh dengan istilah tasyayyu. Istilah tasyayyu, tasyayyu itu seperti itu ya. Artinya ada orang-orang yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari Utsman. Ada pembahasan. Adapun Abu Bakar, Umar, jelas tidak ada pembahasan, tidak ada perdebatan. Manusia termulia setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Setelah Umar berselisih, apakah Utsman dulu apa Ali dulu. Dalam hal ini Ali tegas, siapa yang lebih memuliakan aku daripada Utsman ya, diancam oleh Ali bin Abi Thalib. Luar biasa kerendahan beliau, Ali bin Abi Thalib. Faqalu, maka orang-orang Jahmiyah ini mengatakan,
Laisa lillahi ismun abadan. Allah itu tidak punya nama selama-lamanya. Allah itu enggak punya nama. Laisa lillahi ismun abadan. Jadi Allah itu bukan Ar-Rahman, Allah itu bukan Ar-Rahim, Allah itu bukan Al-Malik, dan seterusnya. Laisa lillahi ismun abadan. Qalu, mereka mengatakan, li'annaka law asbatta lahu isman. Karena seandainya engkau menetapkan bahwa Allah punya nama, maka syabbahtahu bil mawjudat. Berarti engkau menyamakan Allah dengan apa yang nampak ini. Ini gunung, ini laut, ini tanah, ini si A, ini si B, ini si C. Itu apa? Makhluk yang nampak. Allah Khalik, Allah Tuhan tidak nampak, maka Allah tidak boleh punya nama. Aneh sekali. Sangat aneh sekali. Memang mentang-mentang Tuhan, kemudian segala sesuatunya secara lafaz tidak boleh sama dengan makhluk. Hakikatnya betul tidak sama, adapun lafadznya banyak yang sama. Allah melihat, kita melihat, Allah mendengar, kita mendengar, Allah hidup, kita hidup, Allah berilmu, kita juga banyak yang berilmu, dan seterusnya dan seterusnya. Apanya? Lafadznya, judulnya. Adapun hakikatnya tentu berbeda. Penglihatan Allah tidak mungkin sama dengan penglihatan kita, pendengaran Allah tidak mungkin sama dengan pendengaran kita, hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya kita, dan seterusnya. Maka jangan heran, jangan kaget, jangan aneh kalau Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya jari. Ini kata Allah sendiri. Jangan bilang Allah punya fisik, jangan bilang Allah punya jisim. Kalau jari kita, tangan kita, wajah kita, itu fisik, jisim. Kalau Allah tidak. Loh kok begitu? Ya itulah Allah. Tunggu keterangan dari Allah dan Rasulnya. Adakah istilah jisim Allah, fisik Allah? Kalau enggak ada, coret. Kalau tangan Allah jelas, wajah Allah jelas. Wa hadza ma'rufun annahu batilun mardudun. Ini ma'ruf, jelas, masyhur bahwa ini batil, tertolak. Dan begitulah firqah-firqah dolal itu. Begitulah aliran sesat itu. Kadang akan ditertawakan oleh orang-orang awam. Orang-orang awam enggak pernah ngaji, enggak pernah belajar. Mereka lebih paham daripada si fulan yang ngaji, tapi ngajinya penuh dengan syubhat. Ya lihat saja lah, yang kena syubhatnya dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai goyang-goyang, sampai tripping, pernah lihat antum ya? Wow, kadang sampai guling-guling. Coba orang awam suruh berkomentar, masuk begitu ya? Mereka ngaji, orang awam nggak ngaji. Mereka ngaji, diajari oleh gurunya kan, cara-cara sufi, zikir dengan bernyanyi, dengan menari. Ada istilah kasyaf, ada istilah macam-macam, mukasyafat. Ada istilah bikinan mereka, istilah bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Ada perasaan menyatu dengan Tuhan, nggak ingat apa-apa ketika berzikir itu. Awalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu karena saking asyiknya katanya menyatu dengan Tuhannya, lalu
illallah, 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 Allah, Allah. Lama-lama huwa dia, maksudnya dia Allah. Lama-lama pakai dhamir mutasil, hu. Ini dahsyat sekali. Orang awam nggak pernah ngaji mentertawakan apa ini. Ya, lebih benar yang awam daripada yang ngaji. Itulah gara-gara ngajinya bid'ah, syubhat. Lebih benar yang awam. Ya. Ada gara-gara ngaji dia meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, pergi ke tempat-tempat jauh. Padahal ada yang istrinya sedang hamil tua, tinggal nunggu hari saja melahirkan, ditinggalkan. Mending ditinggalin uang banyak, perawat, dokter ya. Ada siapa? Akhirnya ngerepotin tetangga, mana di kontrakan. Gara-gara apa? Ngaji. Ngaji, belajar. Ngaji yang tidak benar. Belajar yang tidak benar. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil